كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Asyukriyah, Ustadz Haji Jamaluddin Ibn LCMA. Yang terhormat, Wakil Ketua 2 Bidang Kurikulum, Ustadz Supriyadi MAG. Yang terhormat, Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Asyukriyah, Ustadz Zubairin LC MAhum. Yang terhormat, narasumber kita pada webinar mahasiswa diskusi literasi sore hari ini, Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim MA. Yang terhormat, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, Kak Anas Munaji SAG. Serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi secara daring dan bertolabul ilmi di majelis yang penuh mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, serta kita seluruh umat hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar diskusi literasi. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual Zoom. Perkenalkan saya Sinta, selaku Master of Ceremony yang akan membaca acara dengan pada hari ini, Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Asyukriyah mempersembahkan acara webinar mahasiswa yakni diskusi literasi. Diskusi literasi kali ini mengusung tema paradigma Al-Quran dan ekonomi. Ancaman resesi global 2023 di depan mata. Kondisi ini diperjelas dengan berbagai risiko yang mulai muncul di permukaan, yaitu laju inflasi tinggi, fenomena strong dolar, krisis pangan, hingga perang yang jauh dari keadaban. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Isu resesi ini sampai kepada telinga kita. Maka sudah seharusnya kita merespon dan menjawab isu resesi ini dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga memperkecil peluang terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat acara inti, sesi webinar, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah.
Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Ihwalsyah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Ihwalsyah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum HMPI ATA Syukriya kepada saudara Fadlur Rahman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam semoga Rasulullah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya umat ila nurul iman di wasilatil Islam. Yang saya hormati kedua saya Syukriya, Ustaz Haji LMA, yang saya hormati Dr. Ahmad Husnul Hakim MA. Baik teman-teman, saya mewakili dari teman-teman HMPIAT Asyukriyah ingin mengucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada pemateri yang ini yang yaitu Ustaz Husnul Hakim yang insya Allah akan menjadi narasumber pada webinar kali ini, dan kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar diskusi literasi HMPIAT Asyukriyah. Harapannya semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dari acara ini ya, dari Ustadz Husnul Hakim, karena jangan sampai kita ikut webinar gitu ya, tapi kita nggak dapat apa-apa, jangan, nanti percuma waktunya, sayang waktunya ya. Diambil ilmunya ya, kita catat ya teman-teman, boleh nanti disiapkan bukunya, buku catatannya, atau bisa dicatat di HP gitu. Baik, itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fadlur Rahman atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Kepada Kak Rizky Prayogo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya? Kedengeran ya suara saya? Ya biar fokus dicek sound dulu kali ya. Kalau saya bilang halo jawab hai ya. Oke, boleh. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Ya biasanya kan kadang webinar ditinggal tidur, jadi biar nggak ditinggal tidur dicek sound dulu biar semangat Rasulullah Sayyidina wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha, amma ba'du. Pertama-tama saya terima kasih kepada teman-teman HMPIAT Asyukriyah yang telah memberikan satu wahana berdiskusi bersama, yang semoga dari sini kita juga bisa bareng-bareng menimba ilmu, bareng-bareng mencari hikmah dari Al-Quran. Selaku perwakilan pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, yang sebenarnya posisi saya itu juga sebagai Ketua Bidang Keilmuan, yang salah satu program kerjanya seperti ini, mengadakan kolaborasi diskusi dengan berbagai macam HMJ yang ada di bawah naungan FKMTI Pusat. Nah, teman-teman sekalian, sedikit memberikan pengantar daripada diskusi kali ini. Resesi ekonomi, setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, itu adalah bagaimana adanya kelesuan berdagang yang akan berdampak pada aktivitas ekonomi Indonesia. Nah, biasanya berbicara tentang sesuatu yang transaksional atau yang bersifat ekonomi, ini adalah bicara tentang hal-hal yang sifatnya akankah orang itu bisa menjadi subur dan sejahtera ekonominya atau tidak. Nah, resesi ekonomi ini memiliki kekhawatiran bagi seluruh orang yang ada di Indonesia atau dunia, bahwasannya mereka khawatir untuk tidak mendapat penghidupan yang layak karena adanya tekanan ekonomi tersebut.
Nah, Al-Quran di sini sebagai hudal linnas mestinya bisa memberikan satu solusi tertentu bagaimana hal-hal yang sifatnya dunia ini bisa disikapi dengan teks-teks keagamaan. Nah, mengutip daripada salah satu perkataan Dr. Ahsin Sako bahwasannya Al-Quran merupakan berlian yang dari manapun cahayanya kita lihat, dia akan menampilkan kilauan cahayanya. Mengutip juga dari salah satu karya Taufik Adnan Amar, rekonstruksi sejarah Al-Quran, bahwasannya Al-Quran ini merupakan kalam Tuhan yang dibahasakan dengan bahasa bumi. Artinya bagaimana cara kasih sayang Allah membumikan bahasa-bahasa langit. Saya sudah membagikan juga ya di grup diskusi literasi itu terkait sekilas materi tentang hal ini. Semoga juga setelah ini teman-teman bisa baca juga ya, karena itu ada beberapa hal yang bagus. Karena gini, bicara tentang ekonomi, Al-Quran juga akrab dengan bahasa itu. Karena apa? Karena pada zaman pra-Islam, masyarakat Arab itu juga suka berekonomi atau berniaga, karena memang itu mata pencaharian. Nah, di situ Al-Quran memberikan kata tijaroh. Tijaroh itu artinya jual beli. Tapi tijaroh dalam Al-Quran itu bahwasanya innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwasanya dalam bahasa Al-Qur'an perniagaan atau ekonomi yang tidak ada ruginya itu adalah mendirikan sholat, membaca Al-Qur'an, dan juga menginfakkan harta. Bahkan dari definisi Rasulullah sendiri, kira-kira orang yang standar kekayaannya itu apa sih? Rasulullah tidak bilang orang yang kaya itu orang yang punya startup, atau Rasulullah tidak bilang orang yang punya kaya itu yang cabang UMKM-nya ada di mana-mana gitu. Tapi laisal ghina an kasratil arud walakin al-ghina ghina nafsi. Sesungguhnya kekayaan itu adalah bukan dari banyaknya harta, tapi dari besarnya hati. Nah, dari sini kalau misalkan yang jadi rujukan definisinya ini adalah, maka orang-orang seperti kiai-kiai, orang-orang yang sudah biasa mendermakan hartanya tidak akan pernah terkena dampak resesi ekonomi. Mengapa? Karena mereka sudah biasa menjadi orang yang kaya dalam artian besar. Teman-teman bisa menyimak betul bagaimana penyampaian dari Abah Husnul Hakim terkait bagaimana paradigma Al-Quran menyikapi resesi ekonomi ini. Karena saya meyakini bahwasannya, andai pun resesi ekonomi itu terjadi, Al-Quran pasti akan memberikan tindakan pencegahan atau tindakan preventif bagi umat Islam. Jikalau ada resesi ekonomi, minimal jangan sampai umat Islam ini terdegradasi dan teresesi juga moral dan spiritualitasnya. Nah, karena memang inilah potret-potret kajian yang diadakan oleh yang di pokok bahasan dalam Al-Quran. Salah satu pendiri teori stres psikologi itu Hans Selye mengatakan bahwasannya tekanan batin atau stres itu bukan datang dari orang luar, bukan datang dari faktor-faktor eksternal diri kita, tapi stres itu datang dari pikiran kita. Maka ketika resesi ekonomi membawa kehatiran yang berlebihan, itu karena diri kita yang terlalu khawatir. Nah, di sini fungsi Al-Quran adalah memberikan satu rasa optimisme, bergerak, dan setelah bergerak, kita memiliki satu kapasitas dan kualitas, itu berfungsi untuk memberikan kemanfaatan bagi sesama. Terakhir, sebelum saya tutup sambutannya, ingin saya kutip salah satu perkataan dari Imam Mutawalli Syarawi, bahwasannya sebelum aku mendekati Al-Quran dengan akalku, aku dekati dahulu Al-Quran dengan kalbuku. Maka dari itu, teman-teman, pada sore hari ini disiapkan hatinya, disiapkan akalnya. Semoga hati kita terbuka bisa menerima hikmah dan akal kita bisa mencernanya menjadi ilmu, lalu diaplikasikan menjadi sebuah tindak keteladanan yang bisa dipraktikkan oleh orang banyak dan bisa menjadi contoh orang-orang di luar sana. Terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi kepada teman-teman HMPS IAT Syukriyah yang telah memberikan acara yang bagus, dan semoga juga teman-teman yang hadir bisa menyimak dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rizky Prayogo atas sambutannya. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah,
yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua 2 Bidang Kurikulum, Ustadz Supriyadi MA. Kami persilahkan. Suaranya nggak kedengeran, Ustaz. Oh, Sir Supri kata bukannya nanti pas puas, Sir Supri. Halo, Nggak ada sudah UTS. cek? Sudah? Iya, kan mungkin promo. Baik, Assalamualaikum. Sudah? Sudah ada suaranya belum? Sudah ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Ahmad Fazlul Hakim MZMA, narasumber pada kesempatan diskusi literasi pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua atau yang mewakili dari Himpunan Mahasiswa Tafsir Indonesia. Yang saya hormati Himpunan Mahasiswa Prodi Tafsir STAI Sukriya. Yang saya hormati para panitia dan juga seluruh mahasiswa pada hari ini dari berbagai perguruan tinggi yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin, atas nikmatnya acara kesempatan hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, kami dari Sivitas Pimpinan Akademik STAI Sukriya mengucapkan selamat atas terselenggaranya program hari ini. Yang saya tahu ini adalah program tahunan yang semoga bisa terus menjadi kegiatan. Kemudian saya melihat tema kita pada hari ini berkenaan dengan diskusi literasi tentang ekonomi Islam. Selama ini memang kalau berbicara tentang ekonomi Islam, beberapa persentase lebih banyak kepada penelitian lapangan. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali berbicara tentang masalah muamalah. Kalau bicara beberapa isi pokok dalam Quran itu justru lebih banyak pada aspek muamalahnya dibandingkan dengan aspek ibadahnya. Oleh karena itu sebuah hal yang mesti dan mutlak kita lakukan sebuah penelitian literasi tinjauan Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim sebagai sumber utama yang menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan Islam. Nah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami hanya bisa mensupport dan mendoakan seluruh rangkaian acara pada hari ini berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Kami ucapkan terima kasih kepada para panitia atas keikhlasannya meluangkan waktunya
meluangkan pikiran dan juga mengikhlaskan tenaganya dalam melaksanakan acara ini. Walaupun secara daring tidak mengurangi keberkahan dalam satu majelis ilmu. Semoga hasil dari acara ini bisa banyak memberikan manfaat dan keberkahan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan mewakili dari pihak pimpinan STI Asy-Syukriyah. Mohon doanya dari seluruh peserta, panitia dan juga Ustadz Husnul Hakim, Ketua STI Asy-Syukriyah saat ini sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kemudian bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan waktunya. Sekali lagi selamat kepada panitia atas terselenggaranya acara ini. Semoga lancar, berkah selalu. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Supriyadi atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara inti yaitu webinar diskusi literasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Webinar ini akan dipandu oleh moderator dan saya akan membacakan CV dari moderator kita. Nama lengkap Muhammad Yanuarwinata, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Januari 2020. Moto hidup beliau sebagai mahasiswa adalah belajar yang bertanggung jawab dan beramal yang unggul dengan menemukan potensi diri sebagai aktualisasi kullun ya'malu ala syakilatihi. Pendidikan saat ini, beliau sedang duduk di bangku perkuliahan semester 5 di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah. Pengalaman organisasi beliau sebagai founder Iqra Corner, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ketua Koordinator kami, Komisariat Persiapan Asy-Syukriyah, Ketua Forum Alumni Rohis SMK Ki Hajar Dewantoro, Sekretaris Divisi Jaringan Pelajar Islam Tangerang, Ambasador Kampus dalam Rumah Kepemimpinan Akademi, dan anggota bidang IT HMP YAT tahun 2022. Kepada Saudara Yanuarwinata, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudari Diana yang membawakan acara pada hari ini. Kita mulai, teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim selaku narasumber pada acara di Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah, Ustadz Jamaluddin Nibun LCMA, atau yang mewakili Wakil Ketua Bidang Kurikulum STI Asy-Syukriyah, Ustadz Supriyadi MAG, yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ustadz Zubairin LCMA-Hum, yang terhormat Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, Abang Anas Munaji SAG, atau yang mewakili Ketua Bidang Keilmuan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, Abang Rizky Prayogo SAG, yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
STI Syukriyah, Akhina Fadlur Rahman, dan teman-teman semua, teman-teman peserta yang kami banggakan, ikhwani fillah, azanillahu wa yakum. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar Winata, saya mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Alhamdulillah sudah ada 112 peserta yang bergabung, Masya Allah. Boleh teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini, sehatkah? Boleh dijawab di kolom chat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tahu juga nih, dari kampus mana aja sih? Boleh ditulis nama dan asal kampus. Misal saya Yanuar dari STI Asy-Syukriyah. Ada yang dari Universitas Gajah Mada. Aisyah Syukriyah. Win Dato Karamu Palu, Masya Allah. Ada yang dari Palu, luar biasa. PTQ Jakarta, Masya Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman, Win Lampung, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Semoga kita bisa belajar bersama, kita bisa memperkaya hasanah pengetahuan kita dari menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita tahu, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Baik teman-teman semua, saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk menyiapkan alat tulisnya kemudian ketika materi berlangsung. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab. Apakah bisa dipahami teman-teman semua? Boleh dijawab di kolom chat ya. Alhamdulillah bisa dipahami. Baik, sebelum kita masuk ke materi dari Ustadz Husnul, sebetulnya apa sih diskusi literasi ini? Jadi diskusi literasi ini adalah program dari himpunan IAT STI Syukriyah yang biasanya berisi kajian tafsir, kajian kontemporer, ataupun kajian bedah buku. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama akan membahas isu tentunya dengan perspektif Al-Quran. Bersama pemateri yang luar biasa, kita sudah kenal semua. Beliau merupakan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim, MA. Berikut saya bacakan biodata dari narasumber pada hari ini. Nama lengkap Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim IMZI MA. Pendidikan Pondok Pesantren Sunan Danaran Yogyakarta. Kemudian S1 Institut PTQ Jakarta. S2 UIN Syarifina, Ensiklopedia Ilahi, Bertahan, Masihkah Relevan, Kiat-kiat melahirkan anak soleh, karir atau organisasi beliau, Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, pengasuh pondok pesantren mahasiswa berbasis Ulumul Quran dan Tafsir, Dekan Fakultas Usuluddin Institut PTQ Jakarta, anggota tim Lajnah Pentasihan Al-Quran, dan Direktur LSIK atau Lingkar Studi Al-Quran. Insya Allah. Tadi adalah
biodata dari narasumber kita pada hari ini. Baik, teman-teman, langsung saja kita sapa narasumber pada hari ini. Alhamdulillah beliau sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, suaranya agak kecil, Ustadz, boleh diperbesar sedikit? Pak Basit. Ya, terus. Silakan. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustadz, sebelum kita mulai, jadi kenapa sih kita angkat tema paradigma Al-Quran tentang resesi ekonomi ini? Pertama, kita sebagai seorang muslim, khususnya mahasiswa yang bergabung pada hari ini, bisa menjawab dengan baik ketika adanya isu nasional seperti ini, atau bahkan isu global. Kemudian, bagaimana sih Al-Quran memandang isu resesi ini? Dan selanjutnya, materi dari Ustadz Husnul Hakim. Dengan hormat, waktu dan tempat, kami persilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua STAI Asy-Syukriyah dan seluruh jajarannya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para mahasiswa yang bergabung di dalam webinar ini luar biasa ini. Ketua Himpunan Mahasiswa IAT, dan tentu saja kepada saudara moderator. Pertama, tentu saja kita patut bersyukur karena kita bisa ketemu di majelis ilmu meskipun melalui Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita akan membahas sebuah tema. Tema ini penting atau enggak penting lah, itu di situ akan kita lihat. Paradigma Al-Quran menyangkut resesi ekonomi. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kan sebagai sumber nilai. Ada dua karakter yang kuat di dalam Al-Quran, yaitu sama fungsinya adalah litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari sekian banyak kegelapan menuju nur, cahaya. Dengan bentuk jamak. Dengan bentuk jamak. Sementara an-nur itu dengan bentuk mufrad. Karena memang segala bentuk perbuatan buruk yang dikategorisasikan zalim di dalam Al-Quran itu akan menciptakan zulmah. Dan zulumat itu jamak dijelaskan oleh memang hawa nafsu yang mempengaruhi manusia untuk berbuat zalim itu macam-macam. Ada orang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia mencuri. Ada orang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berzina.
mengikuti hawa nafsunya, dia beda-beda. Cuma kemudian ilan nur, melalui Al-Quran kemudian tercerahkan. Makanya segala bentuk kebaikan itu pada hakikatnya adalah satu, yaitu Islam. Nah, Al-Quran paradigma itu didefinisikan oleh para ulama. Itu adalah sebagai cara pandang manusia terhadap diri dan lingkungannya. Cara pandang seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bentik halangku. Tapi ada definisi yang kalau itu kemudian paradigma ini dikaitkan dengan Al-Quran, maka bisa berarti suatu konstruksi pengetahuan yang memuat konsep-konsep dan saling terkait satu sama lainnya yang memungkinkan realitas dipahami sebagaimana Al-Quran memahaminya. Saudara sekalian, ini kan semua komunitas ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa fakultas ilmu Al-Quran dan tafsir itu adalah fakultas yang berbasis ilmu dan ideologi. Saya ingin sampaikan begini, bahwa Al-Quran turun itu memiliki sebab nuzul. Sebab nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi Al-Quran ini turun. Ada peristiwa langsung yang melatar belakangi Al-Quran turun, sehingga dikategorikan dengan sebab nuzul bikadah. Dia turun dengan riwayat. Ada juga yang sebab nuzul fi kada, yaitu kalau dalam bahasa kita namanya biasanya mengatakan ayat itu tidak ada sebab nuzulnya. Sebenarnya tidak benar ungkapan seperti begini. Nggak mungkin ada Al-Quran turun tanpa sebab. Pasti ada sebab. Ada sebab langsung, ada sebab tidak langsung. Sebab langsung itulah oleh para ulama diistilahkan dengan bikada aibir riwayah. Ada sebab langsung yang bikada. Yaitu kandungan yang dibawa oleh Al-Quran ketika Al-Quran turun, itulah yang menjadi sebab nuzulnya. Misalnya ayat-ayat yang bicara tentang eskatologis, hidup setelah mati, ketika bicara tentang kisah-kisah masa lalu, itu tentu saja tidak ada peristiwa yang melatar belakangi, tetapi yang dikatakan sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka Al-Quran terus menjadi petunjuk. Akan terus menjadi petunjuk. Kenapa? Karena sejak Al-Quran itu realitas pertama berupa realitas teks, realitas kedua adalah sosial masyarakat. Karena itu Al-Quran akan terus berjalan. Teks ini akan terus berjalan, mengikuti perjalanan manusia. Hanya saja sebagai teks Al-Quran tidak akan berubah. Tetapi sosial masyarakat akan terus berubah. Karena itulah kemudian Al-Quran diharapkan bisa merespons. Karena memang kita meyakini sebagai hudan, sebagai petunjuk, bukan hanya petunjuk masyarakat Arab pada zaman di mana Al-Quran itu turun, tapi dia akan menjadi petunjuk manusia sepanjang zaman. Karena Rasulnya adalah Rasul umat sepanjang zaman. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Nah, karena itu upaya-upaya untuk membedah, upaya-upaya untuk memahami Al-Quran itu harus terus berjalan. Menganggap selesai sebuah penafsiran itu sama saja menutup Al-Quran sebagai hudan linnas. Saudara sekalian, Al-Quran adalah dokumen abadi yang dia tidak bisa bicara. Al-Quran tidak bisa bicara sendiri. Sehingga istilah ketika kita mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran, itu sesungguhnya kita kembali kepada orang berkompetensi untuk bicara atas nama Al-Quran. Karena itu
Anda sebagai mahasiswa IAT dari mana saja Anda berada, di mana saja Anda belajar, dari perguruan tinggi manapun, maka sesungguhnya Anda dipersiapkan menjadi rijalul Quran. Tokoh-tokoh yang harus membicarakan dan mengkomunikasikan isi kandungan Al-Quran untuk didialogkan di dalam kehidupan sosial. Ya tentu saja ini kalau dalam bahasa Al-Quran namanya tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Ada proses tilawah sebagai umat Islam tentu saja dia harus bisa membaca. Kemudian ta'lim yaitu mengkomunikasikan ilmu. Dan kemudian tazkiyah yaitu membersihkan diri kemudian menjadi niat. Nah, pada pertemuan hari ini kita mencoba menggunakan kacamata Al-Quran. Nah, gitu ya. Kita mencoba menggunakan kacamata Al-Quran untuk merespon satu peristiwa yang kemudian kita kenal dengan resesi ekonomi. Saya ketika mendapatkan judul ini, saya cuma berpikir, apakah kita bicara tentang resesi ekonomi itu manfaat bagi kita atau enggak? Tapi saya ingin penekanannya jangan di resesi ekonomi, tapi penekanannya adalah bagaimana Al-Quran melihat dan membangun ekonomi secara berkeadilan. Sebab apa? Seperti Anda itu kok kayaknya tidak ada pengaruh lah resesi ekonomi. Definisi saja kita tidak paham. Ya definisi ini memang resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami peningkatan dalam jumlah pengangguran, penurunan retail, produk domestik bruto yang negatif, dan terhadap konstruksi pendapatan dan manufaktur untuk jangka panjang. Dari definisi saja kita nggak paham. Kenapa? Karena memang kita tidak bergelut. Amerika, saya ingin sampaikan bahwa di Amerika itu semua penduduk itu terakses semuanya, terkoneksi maksudnya. Sehingga mereka tidak bisa membuka sebuah usaha sendiri kayak kita misalnya buka warung di depan rumah, kemudian buka lontong sayur, buka gorengan gitu. Orang-orang seperti begini tidak ada dampak ekonominya, dampak resesi ekonomi. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai paradigma cara pandang ketika kita harus berekonomi. Sebab apa? Sebab manusia itu adalah makhluk ekonomi, proses tukar menukar dalam makna yang kecil atau makna yang besar. Nah, saya lebih senang untuk membahas bagaimana untuk mengatasi resesi ekonomi itu urusan para ahli. Ya kita meskipun kita punya Al-Quran, kita tidak akan bisa memberikan solusi resesi ekonomi karena ini adalah sebuah peristiwa global. Tetapi saya ingin sampaikan begini. Al-Quran sebagai kitab sholih fi zaman wal makan. Ini mestinya memberikan alur, memberikan arahan. Ketika arahan ini kemudian dilanggar, maka pasti akan memberikan dampak. Sehingga resesi itu harus dilihat dari sebuah dampak akibat dari sebab yang mendahului. Nah, akibat dari sebab yang mendahului. Dengan dampaknya bisa kemana-mana. Dan insya Allah kalau kita punya Tuhan, kita tidak akan pernah mempermasalahkan persoalan resesi ekonomi ini. Ini kan kalau saya baca itu kemudian terjadi pengangguran, PHK. Saya kadang berpikir begini. Dulu zaman saya masih mahasiswa, itu yang namanya makan itu susah, kendaraan susah. Sekarang setiap mahasiswa punya motor. Jalan mana resesi bahwa ekonomi kita itu jatuh bisa. Dan alhamdulillah kita ini meskipun bukan negara agama, tapi agama menjadi dasar dari negara kita. Sehingga ini akan menjadi alat yang terpenting. Nah, saudara sekalian, sebuah aktivitas ekonomi apapun dalam skala kecil, meskipun kita bukan seorang pengusaha, tapi sebenarnya kita sedang melakukan satu aktivitas ekonomi. Ketika kita menjual sesuatu, membeli sesuatu, kita sedang beraktivitas ekonomi. Nah,
Ada satu prinsip-prinsip sebenarnya untuk membangun kemaslahatan, karena sebenarnya yang ingin ada satu landasan umum di dalam agama, jalbul masalih, darul mafasid, wa jalbul masalih. Sehingga ada kaidah hanya begini, dikeluarkan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Al-maslahatul rajihah muqaddamun 'ala al-mafsadah al-marjuhah. Sebuah kemaslahatan yang begitu sangat tampak, unggul itu maksudnya begitu tampak ya, itu harus didahulukan daripada kemungkinan ada mafsadat yang memang belum jelas. Jadi makanya termasuk kemarin adanya pandemi ketika kita tidak bisa kemana-mana itu, sebenarnya bahaya pandemi itu menurut saya mafsadatnya masih marjuhah. Tetapi maslahat rojihahnya sebenarnya kita masih bisa beraktivitas itu. Tapi karena sudah ditetapkan dan itu menjadi satu keputusan global sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, jika kemaslahatan itu menjadi satu tolak ukur, karena begini, saudara sekalian, salah seorang imam besar, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, dia punya kitab Mafatihul Ghaib. Dia mengatakan bahwa manusia itu diberikan sebuah kenikmatan. Dua kenikmatan besar. Yang beliau istilahkan dengan al-quwwah an-nadhariyah. Al-quwwah an-nadhariyah. Yaitu kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merenung, kemampuan untuk menganalisis. Potensi ini akan menjadi sempurna ketika melalui potensi inilah kemudian seseorang bisa mengerti banyak hal. Dan sanalah kemudian muncul istilah dewa pakar, muncul ilmuwan, muncul cendekiawan dan sebagainya. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah memberikan anugerah al-quwwah an-nadhariyah tadi itu sesungguhnya bukan untuk menjadi pintar, tapi supaya dia kenal dengan Tuhan. Lima arifatillah. Makanya oleh Al-Quran, meskipun dia itu pinternya luar biasa, kalau kemudian kepandaiannya tidak menumbuhkan kesadaran adanya Tuhan, maka dianggap sebagai afala ta'qilun. Emang kamu nggak punya akal apa? Sehingga kamu tidak bisa memahaminya. Nah, disinilah kemudian banyak yang tidak bisa kreativitas manusia itu kemudian tidak diukur dengan bismi rabbik. Tidak diukur dengan nama Tuhan. Kalau nama Tuhan itu berarti mengembangkan kemaslahatan. Jadi gitu. Tidak diukur dari itu. Tapi pikiran manusia itu kemudian dilandasi oleh hawa nafsunya. Yang dari sinilah kemudian hasil pikiran itu menjadi berpotensi untuk merusak. Ketika dia tidak dikawal oleh agama. Memang benar bahwa hidup bagi manusia itu punya definisi. Tidak seperti hidup binatang. Hidupnya binatang, al-quwwah, an-namiyah, al-harakah. Dia hanya berkembang, dia hanya bergerak. Tapi kalau manusia didefinisikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Anda disebut hidup kalau Anda adalah al-quwwah, al-amilah, al-aqilah. Jadi satu potensi untuk selalu berinovasi. Itu memang benar. Untuk selalu beramal dan berinovasi. Cuma berinovasinya tadi itu harus dikawal oleh agama. Sebab kalau tidak, pasti akan terjadi kehancuran. Pasti akan terjadi kehancuran. Negara ini hancur bukan karena oleh orang-orang bodoh, tapi negara ini hancur ada orang pintar yang tidak benar. Orang-orang pintar yang tidak dikawal oleh agama. Kenapa? Karena al-quwwah an-nadhariyahnya hanya sekedar untuk menegaskan eksistensi dirinya sebagai seorang ilmuwan. Tapi ilmu tadi itu tidak berbasis kemanfaatan. Karena itu anugerah yang kedua yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi itu adalah al-quwwah al-amaliyah. Potensi untuk beramal. Potensi untuk berbuat sesuatu yang dilandasi atas kesengajaan. Itu namanya amal. Dan amal itu berbeda dengan kasab. Kalau kasab itu perbuatan fisik, perbuatan jawarih. Tapi kalau amal itu bisa menyangkut perbuatan, ucapan, gagasan, ide, jadi itu. Nah, manusia dikasih kemampuan untuk itu. Potensi ini akan menjadi sempurna ketika potensi ini kemudian bisa memberikan maslahat dan manfaat bagi banyak orang.
manfaat dan maslahat bagi banyak orang. Di titik ini sesungguhnya kita menjadi tidak berbeda. Kita sebagai orang punya agama, sebagai orang Muslim, tidak berbeda dengan orang kafir. Sebab orang kafir bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi orang lain. Nah, yang membedakan antara kita dengan mereka adalah motivasi di balik itu. Orang bisa saja memberikan manfaat kemana-mana, ilmunya itu. Kenapa dia bisa memberikan manfaat kemana-mana? Oh, ternyata setelah dicek, oh, karena memang ada bayarannya, ada gajinya, bayarnya sesuai. Bagaimana kalau saat ini bayaran tidak sesuai? Loh, ini loh tantangan. Karena itu al-quwwah al-amaliyah sebagai anugerah diberikan oleh Allah kepada kita, potensi untuk beramal tadi itu, berbuat tadi itu, bukan sekedar memberikan sesuatu yang maslahat dan manfaat, tetapi bagaimana sesuatu yang membawa manfaat dan maslahat tadi itu dilakukan li khidmatillah, sebagai bentuk untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks berekonomi, nah gitu, yang berkeadilan, tentu saja maslahat itu menjadi penting. Nah, ada hal-hal yang tentu yang harus dipenuhi di dalam segala bentuk kegiatan ekonomi itu. Jika ini dilanggar, pasti ada dampak. Entah dampak apapun, entah resesi ekonomi, entah resesi moneter dan lain sebagainya. Pasti itu dampak. Dampak dari akibat dari sebab yang mendahului. Pertama, tidak bersifat ilegal. Segala bentuk praktek ilegal itu harus haram, apapun bentuknya. Ilegal atau haram ini, yang praktek haram ini oleh Al-Quran itu diistilahkan dengan batil. Diistilahkan dengan batil. Batil itu lawannya hak. Bukan lawannya sahih. Batil tidak lawannya sahih. Kalau sahih lawannya khotok. Apa artinya? Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kalian dengan cara batil. Maka batil itu harus lawannya adalah hak. Apa artinya? Bahwa penyimpangan yang dimaksudkan itu memang benar-benar jelas. Prakteknya jelas haram dan batil, bukan karena asumsi atau bersifat interpretable. Sehingga kalau asumsi itu nggak bisa. Nah, kegiatan-kegiatan yang kemudian melanggar hak-hak manusia, itulah yang kemudian diasumsikan menjadi batil. Maka segala bentuk praktek ekonomi yang kemudian melanggar undang-undang, termasuk melanggar aturan umum. Jadi Al-Quran tentu saja tidak memberikan arahan yang spesifik tentang bagaimana ekonomi itu bisa naik. Tidak mungkin, wong Al-Quran itu hudan sebagai petunjuk. Tapi Al-Quran memberikan satu landasan dasar. Makanya ada satu kaidah bahwa semua bentuk muamalah itu dibenarkan kecuali yang diharamkan. Semua ibadah itu boleh kecuali yang dilarang. Beda dengan ibadah. Kalau muamalah itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kalau ibadah tidak, semua dilarang kecuali yang dicontohkan. Maka manusia akan melakukan satu pengembangan, akan terus melakukan satu inovasi-inovasi di dalam konteks ekonomi itu. Makanya Al-Quran mengatakan yang penting jangan sampai ada berlaku batil. Nah, kebatilan satu praktek seperti praktek ekonomi itu, tentu saja itu yang kalau praktek yang disepakati oleh ahli ekonomi, tentu saja. Al-Quran sebenarnya mengatakan pokoknya jangan sampai praktek itu batil. Sehingga kalimat-kalimat illa antakuna tijaratan an taradin minkum itu bukan berarti bahwa ya alladzina illa antakuna tijaratan an taradin minkum, kecuali memang pedagang yang kamu ridhoi. Kata illa ini bukan istisna mutasil tapi istisna munqati. Maksudnya bahwa kalimat illa antaradi minkum itu tentu saja bukan merambah kepada hal-hal yang haram sehingga kita sama-sama ridho. Nah, yang kedua,
prinsip kemaslahatan itu harus dilandasi pada prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat. Ini dilandaskan pada ayat kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ayat ini pada mulanya bicara tentang fa'. Fa' itu harta rampasan yang bergerak. Oh, yang tidak bergerak, kalau ini bisa bergerak. Cuma saat itu yang bisa mendapatkan bagian fa' yang besar itu komandannya, mereka yang berada di baris depan, sehingga orang berada di belakang tidak ada. Nah, yang seperti begini yang kemudian dikoreksi oleh Al-Quran. Wah, ini nggak adil ini nggak adil. Makanya kemudian turun Al-Quran. Jangan sampai satu perputaran itu kemudian hanya kepada orang-orang kaya saja. Saudara sekalian, inilah yang kemudian menjadi prinsip ekonomi di dalam Islam. Apa yang prinsip ekonomi dalam Islam itu adalah memiliki keberpihakan kepada kaum du'afa, memiliki keberpihakan kepada kaum miskin. Nah, persoalannya kan begini. Du'afa itu menjadi miskin itu bisa dua. Bisa karena bisa tiga ya. Bisa karena takdir, bisa karena etos kerjanya rendah, bisa karena struktur sosialnya tidak adil. Orang bisa saja punya kesempatan bekerja tapi nggak punya etos. Karena dipengaruhi oleh cara pandang yang salah. Alah, namanya juga rezeki, biarkan Tuhan aja yang ngatur. Karena itu Islam mengajarkan ketika Anda bekerja, ketika Anda bekerja itu jangan kemudian dibatasi karena terpenuhinya kebutuhan. Tidak begitu. Sebab kalau sekedar terpenuhi kebutuhan, maka akan memunculkan sikap-sikap zuhud yang salah. Ada sebuah dialog anakmu dengan orang tua. Dia habis mancing, kemudian dia pulang. Pada waktunya masih ada. Dikoreksi yang muda, Pak, kenapa Bapak cepat-cepat pulang? Anak, ini udah cukup untuk makan keluarga. Ini sepertinya zuhud, tapi ini salah, tidak benar. Karena di dalam Islam, bekerja itu harus bertujuan bisa membantu. Sehingga semangat kerja itu harus dibangun supaya dia bisa membantu orang lain. Inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Kalau kapitalis, di ekonomi kapitalis, itu membantu orang lain karena keterpaparan dia, karena keinginan dia. Tapi kalau Islam tidak, membantu orang lain itu dipaksa oleh agama. Sehingga prinsipnya itu jelas, mengatakan bahwa walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Bahwa kita ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Munculnya gejolak sosial. Ini Anda harus menyadari ini. Munculnya gejolak sosial itu bukan karena ada orang kaya raya banget, kaya banget, dan kemudian ada yang miskin banget. Tidak begitu teorinya. Munculnya gejolak sosial adalah ketika si miskin tadi itu melihat orang kaya itu nggak peduli. Yang pertama. Yang kedua, ketika si miskin tadi itu melihat bahwa orang kaya itu dalam mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan itu dilindungi oleh penguasa. Makanya rusaknya negara itu adalah ketika terjadi satu kongsi, ketika terjadi satu kolusi, konspirasi. Keren banget coba materi ini. Yakin. Apik banget. Siapa ini suaranya ini? Coba dilihat suaranya itu. Halo, Mbak. Belum dimatiin. Makanya sebuah negara akan rusak, akan terjadi konspirasi yang dalam bahasa Al-Quran namanya mutraf. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amanna mutrafiha fasaqu fiha faqala qalu fadammar tadbira. Mutraf ini adalah dua kelompok elit di masyarakat. Yang satu elit politik, yaitu penguasa, yang kedua adalah elit ekonomi, yaitu konglomerat. Nah, ketika dua kelompok ini kemudian berkolusi untuk saling menguasai dari hulu dan hilir, maka
ya jangan salahkan, dampaknya pasti kuat. Pasti ada dampak. Makanya Islam kemudian memberikan prinsip. Harus ada prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat. Artinya, selama masyarakat itu punya akses yang sama untuk bisa bekerja, selama masyarakat itu punya akses yang sama untuk mendapatkan bantuan dan lain sebagainya, di sini pemerintah tentu saja harus hadir. Jadi ada satu kisah yang ini sering saya, karena kisah itu memang saya melihatnya. Jadi ada seorang ibu-ibu yang sudah sepuh begitu, enggak sih, dia orang miskin lah. Dia sangat butuh bantuan. Kemudian dia masuk ke salah satu bank Islam, bank syariah. Kemudian ditanya, apa yang bisa bantu, Bu? Ibu itu kemudian bilang, saya ingin pinjam uang. Oh ya Bu, untuk apa? Untuk usaha. Kemudian ditanya ibu itu, emang usaha ibu sudah berapa tahun? Wah, tentu saja ini terus menimbulkan pertanyaan ibu ini. Loh, ya belum Mbak. Saya baru akan memulai usaha, makanya saya pinjam. Akhirnya kata mbaknya tadi itu, oh ibu tidak bisa, kita nggak bisa memberikan pinjaman. Karena ibu harus punya usaha dulu minimal 2 tahun. Ya. Mbak Syifa Ulia. Ekonomi yang berkeadilan. Maksudnya selama semua orang itu kemudian bisa mendapatkan akses itu, insya Allah tidak. Sehingga kemudian agama akan memberikan pengertian. Akan memberikan pemikiran bahwa kenapa persoalan rezeki di dalam Al-Quran itu diturunkan pada ayat-ayat Makkiyah. Rezeki itu. Kalimat-kalimat bahwa semua ada rezeki Allah yang atur. Wallahu fadlu ba'dakum 'ala ba'd, bahwa Allah telah meninggikan satu dengan yang lain dalam urusan rezeki. Itu semuanya diturunkan di periode Makkah. Kenapa? Karena memang menyangkut akidah. Selama akidahnya benar, maka cara mencari rezekinya pasti benar. Selama akidahnya benar, maka rezeki yang dia dapatkan tadi itu pasti akan memberikan masalah dan manfaat bagi orang lain. Kalau tidak, pasti akan terjadi krisis. Semua melanggar aturan umum ini. Makanya ini menjadi prinsip-prinsip umum di dalam agama. Anda mau aktivitas apa saja. Jadi tadi itu prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat. Yang berikutnya adalah kemakmuran yang berkeadilan. Saya sampaikan begini. Tadi saya sampaikan bahwa terjadinya gejolak ekonomi itu bukan karena ada orang kaya, ada orang miskin. Tidak begitu teorinya. Tetapi ketika terjadi struktur masyarakat tidak adil, ketika ada kemakmuran yang tidak dilandasi berkeadilan, orang tentu saja ingin makmur. Asalkan kemakmuran itu dilandasi atas keadilan. Selama masyarakat itu mendapatkan kesempatan secara sama, struktur masyarakat itu adil, dan kemudian ada orang yang kaya, sebentar dia nggak kaya, saya yakin tidak akan jadi masalah. Tapi ketika terjadi satu kemakmuran, tapi tidak atas dasar keadilan, inilah kemudian menimbulkan gejolak sosial. Ekonomi yang dampaknya bisa kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang prinsip umum, prinsip tidak saling mendalimi. Prinsip tidak saling mendalimi. Untung dan rugi merupakan sesuatu yang bisa dalam perdagangan. Kan secara fitrah, setiap manusia ingin selalu memperoleh keuntungan. Setiap orang. Sebagaimana ya juga tidak mau dirugikan. Karena itu, jadi semua orang, misalnya yang hadir ini, kalau sekali kita semua berdagang, itu pasti kita ingin untung dan nggak mau. Nah itu, muamalah inilah kemudian diatur oleh Islam. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan sampai ada orang yang dirugikan atau merugikan. Kenapa? Karena secara umum
Tidak ada manusia itu ingin dirugikan. Dan secara umum manusia ingin selalu diuntungkan. Karena itu agama perlu hadir untuk memberikan prinsip ini. Pemerintah harus hadir untuk memberikan regulasi yang bisa dijalankan. Tapi tentu saja kita nggak usah khawatir. Indonesia ini banyak wali. Kita akan dilindungi oleh banyak wali itu. Doa-doanya mustajabah itu, tenang saja. Saya juga berarti bahwa saya menyepelekan ya tentang teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli itu, tetapi insya Allah tidak ada pengaruhnya dengan kita semuanya. Selama kita itu punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan untuk khidmah kepada Allah, memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah Allah akan terus bekerja untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin itu wawasan yang bisa saya berikan pada kesempatan diskusi pada hari ini. Saya akhiri dulu. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, saya persilakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz atas set materinya. Saya mencatat beberapa poin penting teman-teman semua. Yang pertama, terjadinya kekhawatiran isu resesi ekonomi ini adalah salah satunya faktor yang utamanya adalah karena aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian kita harus apa sih sebagai seorang muslim gitu, khususnya kita sebagai mahasiswa, kita sebenarnya ditawarkan sama Allah, kita itu punya dua potensi besar. Yang pertama itu potensi untuk bisa berpikir, yang kedua potensi untuk bisa beramal. Tetapi dua potensi ini sebetulnya akan sama saja nantinya dengan orang-orang kafir, karena orang kafir pun bisa untuk berpikir, mereka juga bisa untuk beramal. Yang membedakan adalah motivasinya. Ketika motivasinya itu karena kebermanfaatan, kemaslahatan, karena mengabdi kepada Allah, maka inilah yang akan menghasilkan kemaslahatan nantinya. Tetapi kalau sebaliknya, motivasinya adalah karena pribadi ataupun kekayaan pribadi dan sebagainya, justru nantinya malah akan menghasilkan bukan kemaslahatan, malah kemudaratan. Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diklik fitur raise hand-nya. Nanti saya pilih terlebih dahulu. Baik, sudah ada satu pertanyaan di sini dari teman saya dari STI Syukuria. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Sebagai umat Islam yang sudah diatur rezekinya sebagaimana dalam Al-Quran, bahwa Allah berjanji mengenai rezeki kita semua, maka apakah ancaman resesi ini walaupun belum terjadi, kita harus khawatirkan atau enggak? Dan bagaimana sikap seorang muslim seharusnya? Terus pertanyaan yang kedua, Ustaz, kenapa Islam harus ikut campur? Artinya kenapa Islam ini harus menjawab isu yang sedang hangat ini gitu, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Halo, suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Afwan. Oh ya. Tadi meskipun ini belum terjadi, apakah kita, bagaimana sikap kita? Atau kita cuek saja? Ini persoalannya bukan persoalan cuek atau tidak. Ini akidah Anda nanti. Kita harus yakin bahwa rezeki itu yang diatur, yang Allah yang ngatur. Makanya kalau kita punya agama, insya Allah persoalan apapun tidak ada masalah.
Sebab apa? Sebab kita harus yakin bahwa Tuhan itu bisa menolong masa lalu. Zaman itu ketika Rasulullah diembargo ekonomi selama 6 bulan. Saat itu ketika Ubadah bin Samit, dia melakukan kerjasama dengan orang-orang musyrik. Pada saat itu Rasulullah tidak memberikan respon, dalam arti tidak melarang. Tapi ketika mereka sudah Baik, maaf teman-teman, sedikit ada kendala. Maaf, mic-nya belum diaktifkan. Oh ya, udah. Oke. Jadi saya ingin memberikan perspektif pada kalian ya. Bahwa rizki itu bukan ma yuhsalu, bukan sesuatu yang dihasilkan. Tapi ma yustafadu, sesuatu yang dimanfaatkan. Itu yang kedua. Yang kedua, rezeki itu adalah al-ata al-ilahi. Pemberian Allah gitu. Makanya ini harus clear dalam pikiran Anda bahwa ketika terjadi resesi ekonomi saat itu pada zaman Rasulullah ya. Saya tadi memberikan cerita Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu melakukan kerjasama sama orang-orang musyrik. Dan Rasulullah membiarkan saja. Tapi ketika mereka menunjukkan sikap penentangan terhadap Islam, maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya. Orang-orang Yahudi ternyata sikapnya tidak benar. Akhirnya Ubadah bin Samit menghentikan kerjasamanya. Tentu saja, dan orang-orang musyrik, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Orang musyrik nggak boleh masuk Makkah. Wah, itu gejolaknya luar biasa mereka. Wah, ini gimana kalau nggak ada mereka? Nanti ekonomi kita bagaimana? Dan itu terjadi pada masa Rasulullah. Makanya di ayat ini, wa idza khiftum 'ailatan fastaghfirullah min fadlihi insya. Kalau memang kamu khawatir kekurangan gara-gara ini, maka Allah akan mencukupi atas kehendaknya. Nah, kalau begitu yang terpenting yang harus kita tanamkan adalah keyakinan kepada Tuhan. Pemahaman kita terhadap rezeki itu harus clear dalam diri kita. Kalau enggak, kita akan terpengaruh dari luar. Kita jangan bertindak bodoh sebagaimana mereka bahwa yang kita hasilkan itu adalah atas usaha kita semata-mata, tidak. Jangan punya teori bahwa kerja keras itu berbanding dengan hasil, tidak begitu. Kerja keras itu adalah sesuatu, hasil adalah sesuatu yang lain. Kerja keras adalah upaya kita. Makanya Islam mendorong umatnya untuk kerja keras bukan untuk berhasil, tapi untuk memastikan takdir dia seperti apa. Maka kerja keras itu akan dinilai. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah karena akan dilihat kerja kamu tadi itu. Bahwa berhasil itu milik Tuhan. Nah, selama kita itu pikiran kita clear, maka kita akan bergerak tidak digaruh oleh apapun. Tidak bergerak apapun, bahkan ada sisi ekonomi sekalipun. Tuhan akan lebih hebat dari yang seperti itu. Jadi ketika Allah bisa membantu, bisa menolong pada umat-umat masa lalu, Allah pun juga akan bisa membantu pada saat ini. Jadi ada satu pernyataan yang cukup bagus yang diwakili oleh Nabi Musa. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya beserta kepada Tuhan. Sebenarnya begini, saudara sekalian.
ketika Anda mengambil jurusan IAT, nggak tahu IAT itu fakultasnya apa? Sama Usuluddin, sama. IAT itu fakultas Usuluddin. Fakultasnya. Iya, Ustaz. Hah? Fakultasnya? Fakultasnya Usuluddin ya, Ustaz. Nah, iya. Jadi semua yang jurusan IAT itu semuanya fakultas Usuluddin ya? Iya, Ustaz. Iya kan? Iya. Saya ingin sampaikan sama saudara, ketika Anda milih fakultas Usuluddin itu sesungguhnya tidak marketable. Tidak menjamin masa depan Anda. Berbeda misalnya dengan jurusan tarbiyah, ya itu loh maksudnya gitu. Jurusan dakwah, jurusan syariah, itu ada lapangannya. Tapi jurusan Usuluddin nggak ada. Ada jurusan IAT itu nggak ada. Tetapi justru karena Anda tidak jelas masa depan itu, Anda justru jelas, gitu loh. Wow. Justru ketidakjelasan itulah Anda menjadi jelas karena Anda tidak jelas itu. Coba sebab ketika Anda jurusan IAT, Anda bisa jadi apa saja sesungguhnya. Makanya kenapa saya katakan bahwa fakultas Usuluddin yang IAT itu, inilah fakultas yang berbasis ilmu dan ideologi. Maka harus Anda kuatkan ilmu itu. Karena ketika Anda, tentu saja tidak untuk masa depan ya, tetapi untuk kepentingan bahwa bagaimana mengkomunikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam masyarakat sehingga bisa terbentuk sebuah masyarakat yang berkeadilan, sebuah masyarakat yang Qurani. Ya meskipun secara kita salah. Gitu ya. Jadi 1, 2 sama. Kayaknya yang kedua tadi hampir sama kan? Apa kita cuek-cuek aja resesi? Iya. Gitu. Yang kedua tadi nggak terdengar. Apa kita nggak usah peduli dengan resesi? Kalau sama nanya ke saya nggak pernah peduli. Kalau Anda nanya ke saya, resesi itu dampak. Selama kita itu melakukan satu aktivitas ekonomi yang berkeadilan, Allah akan berikan keberkahan di balik itu. Loh gitu, itu harus Anda pahami. Jadi kalau Anda nanya ke saya nggak pernah merasa takut dan nggak pernah merasa peduli. Tetapi kalau Anda jadi pejabat, Anda harus punya trik-trik untuk mengatasinya. Jadi gitu. Nah kalau Anda nanya gimana Pak untuk mengatasi? Ya tentu saja bukan tempatnya Anda bertanya ke saya. Karena pertanyaannya kepada Sri Mulyani baru nanti akan diberikan langkah-langkahnya. Jadi, tapi saya akan menguatkan keyakinan Anda terhadap hal ini. Sebenarnya Anda ketika sudah memilih fakultas Usuluddin yang jurusan tafsir saja, itu sesungguhnya Anda sudah masuk pada wilayah yang tidak jelas. Gitu. Sehingga Anda harusnya lebih siap untuk menghadapi resesi ekonomi. Kenapa Anda sudah berada pada fakultas yang tidak jelas? Gitu. Ternyata saya meskipun saya dulu juga fakultas, saya dulu tuh S2, S3 tafsir. S1 syariah, S2, S3 tafsir. Tapi ketika ilmu itu kuat, di sinilah kemudian ada satu ungkapan dalam bahasa Arab itu al-ilmu nurun muqtabas wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Ilmu itu bagaikan sinar yang memancar. Wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Yang punya ilmu, dia akan dimuliakan di mana saja berada. Karena dia punya karakter seperti nur. Saya kira itu. Mas Janu. Tadi, baik, terima kasih. Tadi ada yang menarik yang saya sampaikan. Jadi pertama tentang kekhawatiran tentang resesi ini, kita harus selesai dulu dari kitanya gitu. Bahwa rezeki itu sebetulnya nggak akan apa ya? Allah udah menjamin itu. Ya, harus selesai dari diri pribadi kita dulu. Dan satu lagi tadi yang menarik tentang jurusan Usuluddin ini, IAT ini, betul juga sih. Apa namanya Ustaz bilang tadi, dengan prospek kerja yang kita belum jelas mau kemana ini, justru itu menjadi kejelasan untuk kita bisa jadi apapun. Iya. Jadi mungkin motivasi kita sebagai anak-anak IAT ataupun Usuluddin ini nantinya
gimana caranya apapun yang kita mau jadi apapun itu, kita membawa nilai-nilai Al-Qur'annya gitu. Al-Quran. Nah itu. Di situ mantapnya itu. Karena kita punya nilai Al-Quran, kita bisa masuk di mana saja. Dan bisa menjadi apa saja. Dan apa saja yang kita inginkan itu pasti tidak akan keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Itu makanya. Ya, Ustaz. Satu pertanyaan lagi boleh, Ustaz? Iya, boleh. Boleh. Di sini ada yang raise hand dari Kak Nur Azizah dari Magelang. Boleh diaktifkan mic-nya, Kak Azizah? Terima kasih. Ustadz izin bertanya. Tadi yang diterangkan saya tertarik dengan itu perspektif orang-orang yang zuhud, tapi zuhudnya itu salah, Ustadz. Iya. Dan sebenarnya apa yang melakangi orang-orang yang mempunyai pemikiran tentang zuhudnya itu jadi seperti itu gitu, Ustadz. Kemudian saya pribadi mengalami gini, banyak menemukan orang-orang di sekitar saya itu banyak sekali yang berpikiran seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivasi atau meluruskan tentang perspektif tersebut gitu, Ustadz. Terima kasih. Iya. Ya menarik begini. Jadi pertama saya katakan bahwa zuhud itu bukan tarkud dunia, bukan meninggalkan dunia. Tapi zuhud itu adalah adamu ta'alluq bi umurid dunia. Tidak bergantung kepada persoalan-persoalan duniawi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, zuhud itu bukan persoalan kerja, bukan persoalan aktivitas yang dia sehingga dia zuhud sehingga dia tidak kerja. Tidak begini. Zuhud itu persoalan hati. Sehingga orang zuhud itu nggak bisa dilihat kecuali dirinya sendiri. Gitu. Itu yang digambarkan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili. Abdul Hasan Asyadili seorang kaya raya. Loh, maunya Islam itu umatnya itu kaya raya. Sebenarnya bukan itu. Maunya Islam itu umatnya itu punya jiwa zuhud. Makanya man izdada ilman walam yazdad zuhdan. Ya. Jadi ada satu riwayat itu man izdada ilman walam yazdad zuhdan lam yazdad minallah illa bu'adan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi nggak tambah sikap zuhudnya, mentalnya suaranya tadi. tidak terdengar. Hah? Suaranya hilang. Terdengar kok. Di sini iya, di sini banyak anunya, ya. Saya sampaikan lagi ya, Pak. Barang siapa yang tambah ilmunya sementara tidak tambah mental zuhudnya, lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka dia akan nambah ilmunya tadi itu kecuali semakin jauh sama Tuhan. Minta maaf teman-teman semua, ada kendala sedikit. Halo? Suara saya nggak dengar? Alhamdulillah Ustaz, saya terdengar Ustaz. Ya terdengar ya. Terdengar kan? Ya berarti di tempat panitia yang bermasalah itu. Masih terdengar kan? Karena di tempat saya sinyalnya besarnya banyak kok. Ya. Aman, Ustaz. Kenapa sampai kemudian terjadi kesalahpahaman? Imam Izzuddin Abdul Salam di dalam bukunya Syajaratul Ma'arif itu, dia mengatakan bahwa orang bekerja itu, bukan, Mutawalli Sya'rawi di dalam Sya'rawinya, kata beliau, orang bekerja itu harus dilandasi atas satu keinginan supaya bisa membantu banyak orang. Nah, itu berarti dia punya mental zuhud karena tidak tergantung kepada dunia. Orang miskin bisa saja nggak zuhud, karena yang dipikir selalu dunia. Kalau seperti begitu, dia tidak akan pernah bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, gitu. Maka mental seperti begini, bagaimana cara menyadarkan? Ya diajak ngaji dulu. Ya diajak ngaji, terus kemudian dibuka cara pandangnya, cara berpikirnya, jadi gitu. Bisa jadi, saya berikan contohnya. Dalam kasus Korun itu digambarkan oleh Al-Quran fakharaja ala qaumi fi zinati. Dia kalau keluar itu dengan membawa segala macam kemewahan. Respon orang dua, qala alladzi yuriduna hayatad dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Ada orang yang begitu sangat terobsesi pada Korun. Wah, enak Korun ini. Pasti enak uripnya ini. Pertanyaan begini, si Korun yang orang tadi ketika memandang Korun dan kemudian dia punya anggapan seperti begitu, orang ini kaya atau miskin? Bisa dua. Seandainya kaya tidak sekaya Korun, atau dia miskin.
Lah orang seperti begini dia miskin tapi tidak punya sifat zuhud. Makanya nanti kalau dia juga kaya, nanti kayanya seperti Qarun. Dia tidak punya manfaat sama dia. Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena dia kaya, tapi kekayaannya tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena dia tidak zuhud. Nah, inilah yang diungkapkan oleh hadis izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Pernyataan Rasulullah ini ditafsirkan oleh para penafsir, para pensyarah hadis. Maksudnya adalah siapa orang yang zuhud di dunia? Orang yang lebih mempercayai apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Kalau Anda punya mental kayak begini, punya jadi orang kaya manfaat, miskin pun juga akan manfaat. Karena mentalitasnya seperti ini. Kita tidak akan dirusak oleh sesuatu yang ada di luar. Makanya untuk menguatkan seperti begini, Allah punya cara. Cara Allah gimana? Ya tarik ulur. Kadang dikasih, kadang tidak, kadang dikasih, kadang tidak. Supaya apa? Supaya nanti pada satu keadaan di mana dia tidak butuh dengan apa yang di luar, karena yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin cukup ya, Mas Yanwar. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas materi dan sesi tanya jawabnya, Masya Allah luar biasa, Ustaz. Sebelum ditutup, Ustaz, kita boleh minta dipimpin doa bareng, Ustaz. Oh ya, baik-baik. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Yang kedua, seandainya terjadi, Allah telah mempersiapkan bantuannya. Itu yang terpenting. Yang ketiga, apapun yang terjadi, selama kita punya keyakinan, sebagaimana keyakinan dimiliki oleh Nabi Musa, Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya besertaku adalah Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ala hadin niyah wa ala kulli yadin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم نور قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب تلاميذنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ولطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Usdal. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz. Baik teman-teman, sudah sampai ke ujung sesi materi. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Insyaallah.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam ke warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah satu setengah hakim baik. Alhamdulillah baik, terima kasih Saudara Yanuar Winata. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Sebelum saya tutup, izin mengingatkan kepada seluruh peserta webinar diskusi literasi untuk mengisi link Google Form absen yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Dan untuk seluruh peserta, untuk tidak keluar dari grup peserta terlebih dahulu, karena akan dikirimkan sertifikat melalui grup tersebut. Baik, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru pengen ditutup. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak. Sekarang sudah boleh meninggalkan Zoom. Semoga di lain kesempatan kita bisa belajar bareng lagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Kakak MC, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kakak Pramuka. Sehat selalu ya semuanya. Pamit undur diri. Assalamualaikum.